Baiklah, acara berikutnya yaitu ceramah agama yang akan dibawakan oleh Guru Kiai Ahmad Rifani dari Matapura. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa وعرج به إلى السماوات العلى ليريه من آياته الكبرى اللهم صل وسلم على هذا النبي المرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين كانوا للحق عونا وأنصارا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, yang ulun muliakan para habaib, para abnaur rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga yang ulun muliakan para tetuha dan tokoh masyarakat, juga yang ulun muliakan qari kita tadi yang telah membacakan ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan dibacakan ayat suci Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya, menurunkan maghfirahnya kepada kita pada acara kita pada malam hari ini. Dan juga yang ulun hormati para undangan, para hadirin, ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita yang tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya yang tak terhingga. Di antaranya nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita dijadikan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau nikmat yang lainnya seperti bahwa dipanjangkannya umur kita, disehatkannya badan kita, sehingga dapatlah kita berhadir pada malam yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, di langgar Darul Muttaqin, yang Darut Taqwa ini, ya kah? Yang mana ini adalah semua itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah banyaknya nikmat yang kita terima daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala pun mengatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak bisa menghitungnya daripada saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita memang mengakui betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dari karena itu mudah-mudahan dengan kita mengakui, kita menyadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita dapat mensyukurinya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hambanya yang benar-benar syukur atau berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga nikmat yang kita rasakan yang begitu banyak ini akan semakin ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam sabda, dalam firman-Nya Allah, ya qala in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Tapi para hadirin, ya kan? Tapi para hadirin, syukur itu memang mudah untuk diucapkan di lidah. Syukur itu gampang dikatakan keluar daripada mulut kita. Tetapi sebenarnya para hadirin, syukur itu adalah sangat sulit. Syukur itu sangat susah untuk dilaksanakan. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sangat sedikit sekali hambaku itu yang bersyukur. Kenapa? Karena memang syukur itu adalah sulit. Syukur itu susah untuk dilaksanakan, tetapi dengan pengertian syukur yang sebenarnya. Kenapa? Karena arti syukur yang sebenarnya itu adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaih lima khuliqa li ajlih, menggunakannya seorang hamba akan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Semua itu nikmat yang diberikan Allah kepadanya itu dia gunakan untuk apa itu, ya kan, diciptakan. Kita tidak lain dan tidak bukan, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah sendiri mengatakannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Nah, jadi para hadirin, itulah syukur yang sebenarnya. Allah Ta'ala memberi kita mata. Apakah mata ini kita gunakan untuk bersyukur? Allah Ta'ala memberikan hidung, memberikan dahi, memberikan mulut, memberikan telinga, memberikan badan, memberikan tangan, memberikan lutut, kaki, dan sebagainya. Kalau semua anggota yang disebut tadi, semuanya itu kita gunakan untuk bersyukur, tidak separuh-separuh, baru namanya kita itu orang yang benar-benar bersyukur. Makanya ya kan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sangat sedikit sekali hambaku itu yang bersyukur, dengan pengertian syukur yang sebenarnya. Tapi para hadirin, ya kan, cobalah amunnya kita perannya bismillah. Amunnya kita menulungi orang tadinya bagagawi, kita menulungi orang, paling lang kita pakai tangan kita, ya kan? Paling lang kita pakai tangan kita. Banyak lagi anggota yang kadang kita pakai untuk menolong orang. Makanya itu bukan dinamakan syukur yang sempurna. Kalau kita perannya, anggaplah baca Quran, paling lang kepakai, ya kan, mulut kita, mata kita, ya kan, mulut kita gunakan untuk membaca Al-Quran, mata kita tujukan kepada Al-Qurannya, paling 2 yang kepakai. Sedangkan di anggota kita ini masih banyak anggota yang lainnya. Makanya kata Allah tadi, sangat sedikit sekali hambaku itu yang bersyukur, ya kan? Nah, tapi para hadirin, ada satu ibadah. Apabila ibadah nih kita kerjakan, maka seluruh badan kita dari ujung rambut ke ujung batis semuanya akan ikut beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Dan dalam satu ibadat nih, satu ibadat, apabila ibadat ini kita kerjakan, kita gawi, kita laksanakan, maka seluruh anggota kita tadi, dari ujung kepala sampai ke ujung batis, semuanya berfungsi beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah mulianya, alangkah hebatnya ini ibadah, ya kan? Nah, ibadat apakah itu para hadirin? Itulah ibadat yang dinamakan ibadat sholat, ya kan? Ibadat sholat, ya kan? Karena para hadirin, kalau kita sholat, kalau kita sembahyang, anggota kita, seluruh badan kita ini semua berfungsi, ya kan? Semua bekerja, semua terpakai, semuanya terpakai beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadat ini adalah ibadat sembahyang yang sangat luar biasa ibadatnya ini. Karena para hadirin, ibadat, ya kan, yang
menyamai apalagi mengalahkan daripada ibadat sembahyang. Makanya ibadat salat ini adalah ibadat yang paling afdal. Tidak ada ibadat yang melebihi daripada sembahyang. Ya kan? Paling afdal ibadat itu adalah ibadat salat, kecuali yang dapat mengalahkan yaitu dua kalimah apa? Dua kalimat syahadat. Dan dua kalimat syahadat ini pun di dalam sembahyang sudah ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini ibadat ini sangat luar biasa. Makanya ya kan? Makanya para hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidin itu bersabda, ya kan, ujar Nabi, hubbiba ilayya min dunyakum salas. Aku dicintakan kepadaku daripada dunia ini tiga aja Nabi. Dunia ini aku ketujuh, yang lainnya aja Nabi apa? Ayat pertama at-tibu wan nisa. Aku aja Nabi ketujuh berminyak kenapa tuh? Berminyak harum. Nabi ketujuh. Padahal awak sidin sudah apa? Sudah harum, ya kan? Iya, Nabi itu ketujuh berminyak harum. Nah, ini kau aja kita nurutin ini ya, Pak. Nyaman aja nenek. Asa aja nukar minyak harum yang berkualitas juga. Ini kan ada minyak harum yang bikin wahin itu. Ya kan? Nukar minyak harum kan yang pinata larang juga ada dikit. Ini nukar minyak harum yang 500 rupiah nih tuh. Maka kita limba di pasajadahan imam ya kan, anu sajadah imam dikusainya lawan apa nih tuh? Lawan minyak harum yang 500 rupiah nih tuh. Kenapa? Ada sinta wahin-wahin. Langsung siaran langsung hidung sidin kemana? Kurang lang supaya nyaman tak baunya. Nah, jadi Nabi atibu wan nisa aja Nabi. Dan aku ketujuh binian Nabi. Makanya Nabi kawin sini bini berapa? 9. Tapi kalau usah kita bahas nih, ya kan, kena nak nuruti aja belum kena. Pun kena kepingin lah. Jangan nak lang banyak, 2 ikung aja mau sudah. Jangan 2 ikung, seikung aja napa? Seikung aja sudah mau. Ya kak, iya, si ikung aja mahok sudah. Ada zaman awak terus, jadi bini nang mah anu kan kami ya, mau urutiakan di belakang mah, bisi bini si ikung aja nih. Jadi jerlaki nih nyaman juga lah orang ada bisi bini nih artinya. Kenapa wayah sakit nih nah ada lang ma apa ya kan, lang mau urutiakan, ngapa ada bini keimungan benar kami ya. Semalam pang dulu pang lang sebelum kawin lawan aku siapa lang mau urutiakan ya. Jadi laki kan dalam urutiakan ya. Kenapa tadi ya? Soalnya sebelum kawin lawan ikam aku pernah sakit kepala artinya. Limbah kawin lawan ikam ini aku jadi sakit apa? Oh mah katukannya ditinjak ke bini sekalian. Akan bini ini enak memuji benar. Nah lalu yang ketiganya wa ayakah wa hubbiba ilayya min dunyakum salas at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ini ulang lihat saya teh. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan dinginnya mataku, dengan bahasa kita kayak dia, aku ini hobiku di dunia ini adalah as-shalah, yaitu sembahyang. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan dinginnya mataku, senangnya hatiku, yaitu aku dalam keadaan sembahyang. Jadi seluruh ibadat yang paling Nabi ketujui yaitu sembahyang. Dari karena itu makanya sembahyang ini kita jaga, kita ulah, kita bikin supaya sembahyang ini jadi hobinya kita. Ini kada 5 sembahyang lo pindah koler aja lah lo. Sudah sembahyang lo pindah koler aja. Limbah tak mendengar waktu zuhur bahdah. Zuhur pulang ya. La haula wala. Anjar limbah tuntuk sembahyang zuhur kada tapi lawas napa pulang? Mayat asar. Bahdah iya amjar. Asar pulang. Modelnya model yang apa? Jadi beban itu sembahyang. Orang tak marhaban bis shalah. Selamat datang wahai sembahyang. Alhamdulillah aku dipanjangkan oleh Allah Ta'ala umur. Aku dipertemukan lagi dengan ibadat yang paling afdal, ibadat yang paling dikatujui oleh orang yang selalu aku berselawat dengan dia. Jadi waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan hobiku ini adalah sembahyang. Dilatih tapi ngalih. Kita sembahyang
Sembahyang itu, kita sembahyang fardu aja sudah kali. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kata Allah sembahyang itu berat. Padahal menggawi sembahyang itu cuman berapa? Cuman paling 5 menit. Men orang sembahyang tak sampai 5 menit khusyuk banget sudah orang tuh sembahyang. Ini ada yang sembahyang tuh 20 rakaat 7 menit ya. Yang tarawih. Iya kan 20 rakaat 7 menit aja. Ya kan ham. Ini kita sembahyang fardu, amun sampat sembahyang ini 5 menit aja itu khusyuk banget sudah. Ya kan? Tapi ngalih bener kah? Ngalih kenapa? Karena sembahyang ini memang adalah mahaur. Adalah mahaur. Kenapa ini ada ketujuh benar bahwa kita ini sembahyang? Karena kalau kita ini sembahyang, maka kita ini akan menjadi orang yang baik. Habis ya guys ya kan iblis setot, tapi kadang-kadang no ibadat yang lain kadang-kadang dibiarkannya aja. Kadang-kadang 2-3 jam wanita kita nih. Kenapa? Karena jar-jar iblis serahnya wajan itu. Nih tuh ndegawil sedikit gitu nyawatinya. Kadusah ndegawil gitu salah. Tapi kalau sudah sembahyang, ya Allah, wa innaha lakabirah illa 'alal khashiin. Sembahyang itu berat, lang wajib tak, apalagi lang apa? Apalagi lang sunat. Ya kan? Qabliyah, ba'diyah, dah beratnya luar biasa. Padahal cuma teriakannya kita menggawi, kita mendapatkan suatu nikmat yang besar. Padahal menggawinya mungkin hanya 10 atau 15 menit antara sembahyang zuhur, qabliyah dan ba'diyahnya. Tapi kalau Nabi waju'ilat qurratu aini fis shalah. Hobiku, dingin mataku, ya obat uyuhku adalah sembahyang. Makanya Nabi kalau sudah Nabi itu keuyuhan, ada kegampangan Nabi bang. Dakwahnya siang hari siang, malam segala sidin ya kan mengabulkan hajat orang di rumahnya, dakwahnya kuyuhan Nabi. Lalu arihni ya Bilal, kata Nabi, arihni ya Bilal, arihni ya Bilal, wahai Bilal, bikin aku nih supaya semangat, senangkan aku wahai Bilal. Lalu Bilal azan, limbah azan tuh Nabi itu sigar, Nabi itu ya kan, Nabi itu sigar. Nah itu jaketnya jangan sebaliknya. Nah dagem nah zuhur pulang, asar pulang, ini bukan tanda yang dicintai Nabi. Ini tanda yang disabdakan Allah Ta'ala. Wa idza yang difirmankan Allah Ta'ala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu apabila sembahyang koler banar. Jadi kita kawai sudah mau ukur diri kita nih apa? Hobi kita nih sembahyang kakadakah? Amunnya orang sampai orang yang luar biasa seperti di Martapura anyarnya hawal sidin ngarang sidin guru seman mulia ya kan. Ini Marina guru sekumpul ya kan. Guru seman inilah yang mungkin orang yang paling banyak mewarnai guru sekumpul. Sini meninggal dalam keadaan apa? Sembahyang. Ya kan guru seman meninggal dalam keadaan sembahyang. Keadaan sembahyang nggak pulang dalam keadaan sujud. Nah maka itu mudah-mudahan kita kayak itu jodoh ya kan. Mati dalam ibadat sembahyang. Kaulah kenapa? Karena memang sini tuh hobi banget sembahyang. Ya kan matan mar'u ala ma'asya alaih. Matinya seseorang menurut napa sini hobinya di waktu hidup. Amunnya matinya hidupnya ketujuh sembahyang, insya Allah matinya dalam keadaan apa juga sembahyang. Namun ketujuh bakalengan dikhawatirkan kalau pindah pagat kalengan pagat juga jagarnya ya kan. Nah ini jangan ya kan. Rasulullah ketujuh benar lawan sembahyang. Jadi ingat akan yang kayak itu ingat akan kayak itu ini ibadat sembahyangnya. Makanya Nabi itu sembahyang ya kan. Laqad sahhal khabar, sahih hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu shalla hatta tawarramat qadamah. Nabi itu sidin sembahyang sampai batis sidin itu apa? Bengkak. Kejadian kebanyakan berdirinya kebanyakan berdiri kadang-kadang apa juga bengkak juga. Ada kita punya bengkak biri-biri ya kan. Ada Nabi sampai bengkak ya kan. Jadi sampai ditakuni Siti Aisyah, kenapa pian sampai kayak ini wahai Rasulullah?
Ya kah? Apa bukankah pian ini sudah diampuni Tuhan? Ya kah? Dosa pian ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dosa pian yang terdahulu atau yang akan datang sudah dijamin diampuni. Jadi Nabi, apa jawaban Nabi? Afala akunu abdan syakura. Kada maukah Nabi aku ini menjadi hambanya yang bersyukur. Aku sudah dijadikannya menjadi ya kah seorang nabi, dijadikan Allah Ta'ala pulang aku ini menjadi seorang rasul, bahkan pemimpin para nabi dan para rasul. Apalagi para orang alim aja kan tidak apa-apanya Pak. Para nabi dan para rasul pemimpinnya Rasulullah SAW. Kadakah Nabi aku bersyukur pada lawan Tuhan? Nah lalu Nabi menyukuri nikmat yang Allah berikan lawan apa? Yaitu dengan sembahyang. Jadi Nabi afala akunu abdan syakura. Kada maukah Nabi aku menjadi hambanya yang bersyukur? Kenapa? Karena dengan dibawa sembahyang ini seluruh anggota kita sebertaan terpakai. Luar biasa sembahyang nih. Dan seluruh bacaan apa aja ada dalam sembahyang. Tahmid, tahlil, tasbih, takbir, ya kah? Syahadah, sebertaan ada. Dan sembahyang ini luar biasa, kan gak ada gampangan sembahyang. Coba kita pikir-pikirkan padahal sembahyang nih digawi paling tadi berapa menit teh? 5 menit, tapi seluruh jenis ibadat ada dalam sembahyang. Karadan udah tinggal sembahyang toh. Lain orang baca salawat aja, baca Quran aja. Tapi kalau sembahyang salawat adakah? Ada. Qurannya adakah? Ada. Nah, dan dari segi kalimat pun sembahyang ini sudah menunjukkan keluar biasaannya. Sembahyang nih. Ya kan bahasa kita kan sembahyang. Mun bahasa Arab napa? Salat. Jadi ujar ulama, salat itu ya kah? Kenapa sembahyang itu dikatakan salat bahasa Arabnya? Salat itu lugatan tu al-wasal. Sembahyang itu menurut bahasa itu adalah al-wasal. Wasal itu adalah hubungan, pertalian atau ikatan. Kenapa sembahyang itu dikatakan pertalian? Kenapa sembahyang itu dikatakan ikatan atau hubungan? Kenapa jadi sembahyang dikatakan hubungan? Li'annaha wuslatun bainal abdi wa rabbih. Karena sembahyang ini adalah satu hubungan, ya kan, di antara seorang hamba yang sangat doib. Kita ini doib bener lah. Doib bener kita nenek. Ya kan? Doib. Dapatnya nyamuk seikung aja dah. Daur di rumah nek. Ini kada doipannya kita nenek. Kada kau sombong kita nenek. Ingkan taguring, awak keuyuhan, sekalinya di dalam kamar ada nyamuk seikung aja, maka nang minyakan nyamuk seikung ini pulang nyamuk tiruk pulang, iya kan? Kena mangkaya nang pesawat tempur F-16 lampun Amerika itu, mana ngaran kita pusangnya tuh luar biasa, ya diigutnya di tempaha. Anyar kita tangan kita bergerak napak terabang nih ya. Kawat iya katukannya sampai te isuk pada kau guring rongseng lawan nyamuk aja anyar. Kadang-kadang kita kesakitan ya kah, pusat kah, napakah, kegatalan sekalinya ada tungau bener aja. Tungau yang halus banar itu. Ya ta sudah kita ini lemah kada kau melah. Wah, nah jadi sih sembahyang ini li'annaha wuslatun. Sembahyang ini adalah suatu hubungan bainal abdi, di antara seorang hamba yang sangat lemah, yang sangat doib, yang sangat hina, ayakah wa rabbihi, dia dapat berhubungan dengan Tuhan yang maha segala-galanya. Nah ini luar biasanya nih. Lain kita kayak ini nah. Amun kita nih orang nang krepek dengkek nih nah. Kita ini krepek dengkek kayak ngarannya lah. Kira-kira hendak beelang ke wadah bupati gini, tipis harapan. Apalagi besandar sapit, hendak beelang ke wadah bupati atau hendak beelang ke wadah gubernur, dah harapan diusir orang. Itu anyar di dunia aja sudah. Tapi amunnya kita kawa berhubungan lawan bupati atau gubernur, apalagi lawan menteri, apalagi lawan presiden, tahu lagi ya. Tapi pinanya kita kawal gitu.
Kada kawa orang berdagang tangga itu juga. Orang tak berdagang, amun sudah ada bisi bos, kalau sebanyak-banyak seikung aja tak bisi langganan, orang kenapa? Bos nyaman tuh bang hidup. Kalau sebanyak-banyak seikung aja tah, nukar barang kada batawaran. Tampina kirim ya, kirim. Soalnya dibuka HP masuk sudah namanya. Transfernya bah pian sugih kurang nggak? Ada gampang anjir seikung aja. Padahal itu cuman manusia. Tetayakan apalagi kita kawa berhubungan pernya lawan gubernur, apalagi kita kawa berhubungan lawan menteri, apalagi kita kawa berhubungan lawan presiden, bah kada tahu lagi ya. Tapi kada harapan kita kawa berhubungan lawan presiden. Tembak kurang benar ya. Ya kan jurang nenek dilihat muhang merusak pemandangan nenek. Nah, tapi itu tapi ada lagi. Lang mana kita kawa berhubungan lawan orang, maka orang ini maha galanya. Padahal kita ini sangat lemah, sangat hina, ya kan, sangat bina benar. Kenapa? Yaitu dengan kita cara melakukan sembahyang. Kalau kita melakukan sembahyang, yang mana kita ini hina dina, kita akan berhubungan dengan orang yang maha galanya, ya kan? Kita sekalinya bujur aja kita kada bepatuhan lawan presiden, bujur aja kita kada bepatuhan lawan menteri, tapi kita kawa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kah? Makanya hendaklah kita baguskan sembahyang kita, maka Allah Ta'ala akan membaguskan keadaan kita. Makanya di Quran wa'mur ahlaka bis shalah, suruh ya Allah Ta'ala keluarga ikam bawa sembahyang, tapi sembahyang yang benar. Unda jar Tuhan kada nak minta rezeki nyawa lawan nyawa, unda kena lang memberi napa? Memberi rezeki nyawa. Napa lang yo pikirakan nantinya sembahyang aja tak kita bagus-bagusi. Dan sembahyang inilah ya Kak oleh-oleh yang paling besar yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekembalinya sidin daripada perjalanan yang sangat jauh. Nah, kayak itu sidin. Jadi sembahyang ini kalah isin uslatun bainal abdi wa rabbih, suatu hubungan di antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tapi ada dua pulang yang memadahkan sembahyang, kalimat sembahyang ini diambil daripada kalimat asalnya kayak gini. Shallaitul ud binnar. Shallaitul ud binnar. Nah, apa itu maknanya? Pahamlah? Darapan gitu kejar. Ya kan? Jadi sembahyang nih kalimatnya kayak ini jadi diambil dari asal kata shallaitul ud binnar. Ud itu kayu. Aku sembahyangkan kayu dengan api. Nah, apa maknanya kayak itu? Maknanya idza qawwamtuhu, apabila aku luruskan. Jadi di sini amun ada tah kayu, tau lah kayu pernya ilasan, tau ilasan tau ya Pak? Ilasan tau lah. Ini tau lah ilasan me? Hah? Ilasan kada tau lah. Alat pancing nih katanya Pak? Nah unjun, iya unjun ya Pak? Ilasan kada tahu sih ilasan mila. Oh unjun bang me? Oh tahu lah. Ini unjun. Orang mencari unjun nih. Unjun ini bengkok, kada kujur tapi bagus. Nah, lalu unjun ini mun orang menatap, dia apa orang tak supaya kujur dia apa orang? Dia apa ngernya? Dikedang. Nah, dikedang. Jadi orang Arab itu amun inya hendak mengatakan mengedang unjun, kayak bahasa Arabnya? Hah? Bahasa Arabnya karada. Kenapa? Karena di Arab karada unjun. Di Arab karada unjun gitu kan. Nah, makanya ud itu kayu aja, kayu bengkok kayak itu tak kayu. Jadi orang Arab itu amun ada kayunya kayu bengkok, tanduk sapi, kuribir bawang, lang mana batis kutung dikitip. Nah, udah itu lagu tak ke situ. Ya kan? Ampar pisang gitu. Ampar pisang ku balu masak sak sebiji diurung bari-bari panggelecek. Apa lagunya kada dipaham juga lagunya itu. Nah, jadi orang Arab ya lah amun hendak teh mengatakan aku hendak meluruskan kayu bengkok.
Ya kah? Nah, mengkaya apa? Inya membahasakan bahasa Arabnya, mengujurkan, meluruskan, inya mengucap dengan qasallaitul ud jarnya. Jadi aku sembahyangkan kayu bengkok, maknanya idza qawwamtuhu, apabila aku kujurkan. Jadi ya kah, sembahyang itu maknanya mengujurkan, meluruskan, membetulkan. Kenapa sembahyang? Kenapa sembahyang itu dimanai mengujurkan? Li'annaha, karena sembahyang ini tukimul abda, dia akan meluruskan seorang hamba ya ka ala taatihi, atas berbuat taat kepada Allah. Wa tanhahu an khilafih, dan sembahyang ini akan mencegah seseorang daripada menyalahi Allah. Ini luar biasa benar. Jadi dia telah amunnya anak tah sudah mau sembahyang, makanya disuruh. Karena anak itu Nabi muru as-sabi bisalah idza balagha sab'a sinin. Anak ikam umur 7 tahun suruh itu sembahyang. Wa idza wadribu 'alaiha idza balagha 10 sinin. Dan anak apabila umur 10 tahun inya kan sembahyang pukul Nabi. Pukul, tapi pukulnya pukul lang ghairu mubarrih. Pukul lang jangan melukai. Jangan tiang listrik dicabut lah. Pukul lah kan anak melacung kepalanya jagarnya. Kenapa? Karena kalau sudah anak ini mau sembahyang ini sudah tertanam di dalam jiwanya, lapas ya anak itu insya Allah selamat aja tak. Insya Allah selamat ya. Aja keadaan kayak apa kah? Jadi artinya tak, amunnya kita tak melapas anak perenya nih. Bahjar ulun bayar hendak ke Jawa perenya tak. Hendak becari atau ulun hendak ke daerah urang. Jadi kita tuh memasani lo anak tuh sebuting aja. Aku berpesan sebuting aja lah. Napa? Sembahyang dijaga. Sembahyang dijaga. Insya Allah amunnya anak tuh sembahyang dijaga dan inya sembahyang nang bujur nang dilajari, insya Allah tak selamat aja. Ini jangan kayak ini. Ulun bahaya nak becari kena madam ke mana orang nih, ke kampung orang, ayolah di apik-apiki ya duit lah aja. Pesannya nih apik-apiki apa? Apik-apiki duit nih. Nah, nih itu parah nih tuh. Yang katukannya tah berokok kan bisa membawa lang sebungkus tuh ada pernah. Sampai na sebilah ya. Ujar kuitan yo apik-apiki loh naba. Kada keren lalu mobil Pajero. Sekali rokok minta. Jadi lang bujur tuh kena aja ikam aku sebuting aja sudah memasan ikam sembahyang di apa dijaga. Kenapa? Karena sembahyang ini akan mendorong inya untuk berbuat taat kepada Allah dan akan mencegah seseorang daripada berbuat jahat. Makanya di Quran innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang ini akan mencegah daripada seseorang perbuatan keji dan mungkar. Tapi ingatakan asal sembahyangnya bujur. Asal sembahyang. Jadi artinya kayak itu tak. Lawan seseorang, lawan anak itu, ya kah? Lajari anak itu masalah sembahyang, bujur-bujur dulu sembahyangnya. Amunnya sudah bujur, lapas ya anak tuh. Biarnya anak ini kena berbuat kejahatan, lihati aja pasti bertobat. Ya kan? Kada wayahini kena apa? Kena. Nah ini hebatnya orang Islam nih. Biarnya korupsi, itu kan? Biarnya korupsi asal sembahyangnya bujur. Ampih aja tak kenanya korupsi. Kenapa? Ketahuan orang. Tangkap orang lah. Bertobat tehnya kena. Bujuran kan begayaan. Yang kayak ini nah. Pernah di zaman Nabi ada seorang pemuda. Ya kah? Seorang pemuda di zaman Nabi kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fatan yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salawatil khamas. Di zaman Nabi ada seseorang ya kah orang ini sembahyang rajin bener umpat lawan Nabi. Tentunya orang ini sembahyang tuh belajar kada. Dan gurunya siapa nih? Gurunya Nabi nih. Di zaman Nabi bang. Gurunya Nabi nih. Tapi yusalli salawatil khamas ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi walam yada syai'an minal fawahish illa irtakabahu. Tapi seseorang ini tidak ada satupun kejahatan yang ada digawinya. Wah, rajin main nenek. Ya kan? Pokoknya napa aja jenis kejahatan pasti digawinya. Amun kali digawinya garingnya.
rasanya karadan gak ini kayak itu orang. Paling orang mabuk kayak sebuting. Ada nih kada mabuk inya juga. Ya kah? Lang baca cuntan inya juga. Lang membawai anak kurang hilang inya juga. Sudahnya dadayan orang. Sudahnya apa? Gegala ayam orang. Nya mau dapat pang cari inya umpat juga mencari imun inya juga apanya. Bujuran kena sembahyang umpat lawan Nabi. Kada sakada umpat. Sembahyang. Berarti sembahyang bujur mun urang ya, Pak. Berjamaah sembahyangnya. Umpat sembahyang lawan Nabi. Cuman limbahnya boleh belain sandalnya. Sandalnya dibelain, bepilih jadinya sembahyang tuh sambil dibelelek. Mana sandal yang pinata larang nih. Diparakinya, diandaknya, batate sandal itu. Jadinya bulik udah hulu. Ya kan? Jadi orang bingung cari inya. Limanya tak terdapat dikacak orang. Ikam contohnya, astagfirullah aja, maaflah aja, salah rasuk aja. Salah rasuk, kenapa salah rasuk? Lain aja kalau ya kan merek nah pelang larang paling apa? Sandal apa tak? Tiger. Pon? Tiger. Tiger lah. Merek Tiger ini sandal sapit kerasaan aja kalau lainnya. Ini kada alasan astagfirullah maaf aja salah kenapa aja? Salah rasuk. Ya kan? Pausifa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikesahkan lawan Nabi, wahai Rasulullah, ini mauk bener wahai Rasulullah artinya nah. Di kampung sudah ada orang kayak ini mauk bareng aja. Napa badah? Dadayan pada benesa. Mandak sandal, ngalih banar. Engke Pak, kenapa? Itu artinya ada seseorang gawiannya pokoknya bah yang kada dikesahkan gawiannya. Padahal pian sembahyang aja. Malah sembahyang rajin bener umpat lawan pian, sembahyang berjamaah. Nabi limah mendengar orang cerita orang bahwa orang ini sembahyang aja, sembahyang ikut berjamaah lawan Nabi. Lalu Nabi, inna salatahu satanhahu yauman ma. Nabi. Bujuran Nabi sembahyang. Malah sembahyang ngumpat lawan pian. Jadi Nabi ketahuilah alaimu bahwasanya sembahyangnya akan mencegah akan dia daripada yang demikian itu pada suatu hari nanti. Cucuk aja inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sekalinya palam yalbas antaba taubatan nasuha. Setelah Nabi mengucapkan itu tidak berapa lama orang tuh sekalinya bertaubat. Maka taubatnya itu taubatan nasuha. Dasar bujur-bujur bertaubat. Ini kadang-kadang bertaubat dia menyesal waktu ditangkap polisi aja. Limbahnya keluar seminggu bebulik pulangnya. Ditangkap pulang sampai polisinya dulak terserah nyawanya sudah di polisi sudah. Dulak dan nyawa ini juga. Anik ada ya kata taubatan nasuha. Jadi bujurlah sadaqa qaulullahi fil Quran innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya setiap bulan Rajab nih kita memperingati nih. Di antaranya kita memperingati lahirnya sembahyang, yang mana sembahyang ini oleh-oleh yang sangat luar biasa. Ya kah? Nyatakan sembahyang toh. Jangan kada sembahyang. Jangan begagawi, soalnya kada sembahyang. Haur nih. Jadi napa kah? Hatta kita naik haji kah, jangan sekali-kali kita tinggalkan sembahyang. Ya kah? Kenapa? Karena sembahyang lebih afdal daripada apa? Daripada haji. Karena apa-apanya haji. Apalagi perenya jadi relawan aja hati-hati kada sembahyang. Ujuran ada begayaan nih supaya tahu dah. Ya kah? Jadi relawan kan bagus deh. Bagus benar nulungi orang, tapi sekalinya sibuk maatur anunya aja sembahyang kada lagi nah tagana cari kam daripada apa bujuran ada begayaannya lah asik bemasak aja sekalinya tertinggalkan basi aja bujur ya makanannya kada basi sorong lang basi ya kan basi aja ta. Jadi mudah-mudahan lah lang supaya kita ini bujur-bujur membikin senang guru sekum ya kak jangan jadi sini penyebab kan di sini gara-gara undangnya kada sumbah yang kira kan senang gini lah peret di sini korado bumbu korada di sini ya kan. Nah itulah sembahyang. Makanya para hadirin ya kan kalau wasan dah Hah? Terus kah? Ada sedikit lagi nih.
Ada di zaman bahari, ada seseorang, maka seseorang ini nakalnya luar biasa. Nakalnya ini luar biasa. Nakalnya ini tacutnya nih. Tacutnya karena jagoan apa namanya? Tacut juga. Mun bahasa Sundanya jegernya nih. Jegernya awaknya aja hibak lawan apa nih? Lawan tato aja sini aja burung Garuda nah. Di sini apa nih? Di sini burung Garuda, di sini harimau, di sini ular kobra, tatonya aja. Sekalinya si orang ini mahandaki bini tuan guru. Nah, guru ini terbelujur bini baik bener rupa. Nah, jadi bini tuan guru ini jangan tapi banyak baik bener juga rupa guru kami ya. Bahaya kita kalau punya takut mahandaki juga. Maka ucap aku hendak lo nikah katanya. Maka orang ini amuninya hendak kada boleh kada. Pasti dapatnya kada secara lemah limambut secara namanya secara kekerasan lalu bepadah elon laki. Oh abahnya artinya si anu hendak lawan ulun. Nah dahnya abahnya iya ngalih yang urusan ini artinya denek. Allahu Akbar. Ya kah? Padahal kan lu laki kam artinya hendak lang secara damai-damai aja kah? Bakal karasan kah? Tahu aja corona belum Garuda aja. Wah. Kepada jadi ujar laki, ini kenapa dia papai lagi aja laki? Ada kawas sudah nih kenapa dia papai ini? Jadi ujar laki, ayuja padahkan ayo biniku padahkan non orang tuh ayuja. Mau ai pian ini puunnya ulun gitu jar. Anak pian julung lah ulun lawan itu jar. Emang ke patinya? Ini kada kawal lagi kita sudah nenek. Ya kan? Mun kita karasi bebanget jagernya lawan anak-anak kita diambilnya jagernya nenek. Cuman ujar tuan gurunya ada syaratnya padahkan. Ya kan? Padahkan ujar abahnya ayu ja aku ikam ambil tapi ada syaratnya. Hah? Ada syaratnya. Lagi takuni. Nah, apa syaratnya? Gunung tak akan kudaki. Kenapa lagi? Laut tak akan ku seberangi. Anak minta cibukakan ke bajunya, ku cibuk ke bajunya. Apalagi artinya nyeberangi aja. Asal aku dapat ikan. Ujar, napa daripada kan napa abahnya? Anu syaratnya padahal lawan si tacut tadi. Asal inya umpat sumbahyang lawan aku berjamaah selama 40 hari. Syaratnya itu aja. Sesudah 40 hari ambil aja ikan Bapak. Ini ada hadis Nabi kayak ini nah. Ya kah? Anu man shalla arba'ina yauman. Barang siapa sembahyang 40 hari. Ini hadis nih. Man shalla arba'ina yauman lam taquthu takbiratut taharrum ma'al imam kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Hadis nih. Ya kah? Siapa aja Nabi sembahyang selama 40 hari berjamaah lawan imam dan inya sembahyangnya itu dari awal semenjak jadi imam Allahu Akbar inya pun langsung umpat Allahu Akbar maka dia akan ditulis baginya dua kelepasan dua kebebasan. Kenapa? Pertama ya bara'atun minan nar dia tidak akan masuk neraka sebutin ya wa bara'atun minan nifaq ya Nabi dan dia akan terbebas daripada punya sifat kemunafikan. Ini sembahyang luar biasa nih. Artinya amun inya kada masuk neraka berarti masuk apa tak? Masuk surga. Berarti masuk surga berarti orang tuh orang baik ke orang jahat kah? Orang baik tuh pasti toh. Dan di sini amunnya bujur sembahyang mengkai itu sifat-sifat hiri dengki, gegalaria, takabur, ujub tuh sebertaan akan rontok dengan sendirinya. Ini sembahyang hebatnya nih. Padahal nih ujar lakiku ayu jajar ikam ambil aku tapi syaratnya ikam umpat sembahyang lon lakiku jar ya 40 hari. Hah? Nitu aja kah? Iya kah? Monas tak hendak ku naiki monas nih toh. Aku mau ambil akan apanya artinya apalagi sembahyang aja akhirnya deal di atas matre jadi nih sembahyang. Nah apa ada sungsung mana datang Ma'ayat datang sudahnya. Iya kah? 10 hari sembahyang. Karena ada perubahan malah bebanget. Iya kah? Ikam cagernya ampun aku, ikam cager ampun aku. Ya kah? Si laki tuan guru tenang di sini.
15 hari kada berubah, 20 hari kada berubah, 25 kada berubah, 35 kada berubah, 37 kada berubah, 38 kada berubah. Jabini innalillah. Tahan tam urang batato nih niam na kerja nih ya. Ya kak, si gurunya tenang aja sih. Ya kak, 39 kada berubah. Pas hari ke-40, ya kak, pas hari ke-40 sembahyang yang terakhir pulang. Habis 5 sudah habis ujar bini, ayo ya sudah sesuai dengan perjanjian di atas materai 10.000. Ya sudah ambil diriku karena sesuai perjanjian. Sekalinya minta la inni tubtu ilallah. Kada aku taubat lawan Allah, memberi muar banar aku ini bini tuan guru ya tak anakku anggotnya bahapal bana aku nih pas di hari lang terakhir dipadahakan lawan laki anu abahnya kada jadi kada beliur lagi melihat aku. Jadi ujar tuan guru, sadaqa qaulullahi subhanahu wa ta'ala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maha benar Allah dengan firman-Nya bahwasanya sembahyang ini menegah daripada pekerjaan keji dan mungkar. Ini kejadian di kitab di kitab Fathul Alam adanya. Menunjukkan orang bahari maling itu bisa sembahyang. Mun muhini belum tentu. Ya kan? Nah itu Pak, makanya yang paling penting lajari anak kita. Makanya kita mengadakan ini sebagai rasa tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita lang halus. Amun lang tatuhaan ini kita tahu aja sudah. Iya sembahyang dua lang dikesahkan aja. Bujur aja kita tahu tapi anak kita lang halus belum tahu. Jadi ini rasa tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai tatuha kampung ya kan untuk mencetak ya kan generasi kita yang baik. Nah, ini adalah diantaranya keistimewaan, keutamaan ya kan ibadat lang dinamakan sembahyang. Nah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kita, turunan kita orang yang selalu istiqamah dalam mengerjakan sembahyang sehingga anak kita, cucu kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, selamat di dunia dan di akhirat. Nah, mungkin itulah yang dapat ulun sampaikan ala kadarnya dan sekaligus malam ini bertahlil yang mana pahalanya akan kita peruntukkan terutama kepada guru kita almarhum Tuan Guru Zaini Abdul Ghani. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang mencintai para ulama dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat ulama yang mana ulama ini di hari kiamat dapat memberikan syafaat. Nah, mungkin itulah ala kadarnya yang dapat disampaikan, mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.